Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Syarifah dan Pak Sujadi? Alhamdulillah, kabar baik gitu ya. Semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Perkenalkan, Amin. saya Yani Dani Lamsari nanti sebagai selaku pengamat, kemudian Pak Sujadi sebagai coach dan Ibu Syarifah Afsantin sebagai coach. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengamati kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Sujadi dengan melalui alur Tirta dan juga menunjukkan kompetensi seorang coach. Nah, sebelum proses coaching dimulai, saya ingin bertanya kepada Pak Sujadi. Selamat siang Pak Sujadi. Selamat siang Bu Dianida. Ya. Nah, Pak Sujadi, sebenarnya kan untuk kompetensi seorang coach, rencananya kompetensi apa yang mau ditampilkan Pak Sujadi? Kira-kira apa Pak yang mau ditampilkan? Bu Dianida untuk kali ini menjadi pendengar yang aktif ya. Oh iya, menjadi pendengar aktif ya Pak ya. Nah, apa sih tujuannya Pak? Pak Sujadi kok ingin menjadi pendengar yang aktif terhadap coaching Anda? Tujuannya untuk apa Pak? Tujuan untuk kali ini kita akan diskusi dalam upaya membantu Bu Syarifah Afsantin dalam mencari solusi apa yang dialami oleh Bu Syarifah Afsantin. Oke, nah bisa saya simpulkan ya Pak Sujadi, nanti Pak Sujadi mau mengadakan coaching dengan alur Tirta dan kompetensi yang ingin dikembangkan adalah sebagai pendengar yang aktif. Harapannya Pak Sujadi dapat memberikan atau menggiring Bu Syarifah sebagai coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Syarifah. Demikian Pak Sujadi? Iya. Oke. Baiklah Pak Sujadi dan Bu Syarifah, bisa dimulai kegiatan coachingnya. Monggo. Terima kasih Bu Dianida. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Pak Sujadi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Pripun juga Pak Sujadi kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini begitu panas di tempat saya. Gimana tempat jenengan? Di tempat saya lagi turun hujan ini Pak. Yo, balikan dari tempat saya. Sini panas sekali, cetar hujan. Iya, di sini lagi turun hujan. Itu petirnya terdengar kencang, terus ya mungkin nggak tahu nanti ini jaringannya apakah bisa sampai kita selesai kegiatan coach ini atau tidak. Ya, semoga nanti bisa sampai selesai ya, aman. Ya. Gimana Pak? Mau cerita ini kemarin kegiatan? Ini Pak, saya lagi ada sedikit masalah. Saya sebagai guru baru di tempat kerja yang baru, kebetulan baru 1 bulanan ini saya baru di tempat yang baru. Ada sedikit masalah di tempat kerja saya, yaitu terkait kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara saya dan Bapak Ibu guru yang lainnya, gitu Pak. Jadi sehingga ketika ada kegiatan untuk siswa, kita kurang komunikasi. Jadi gimana ya kalau kegiatan kurang komunikasi antar guru, maka hasilnya kurang maksimal seperti itu Pak. Kemarin mau cerita itu tentang itu. Iya. Dalam kendala ya di tempat kerja gitu ya. Iya Pak, ada kendala di tempat kerja saya. Jadi ya saya harus menyesuaikan sebagai pendatang dan juga kebetulan di sana saya tergolong lebih muda di antara Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi saya ya sulit gitu untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya gitu Pak.
Jadi mau cerita sama saya kemarin itu ingin berkeluh kesah, bercerita yang dirasakan di tempat yang baru ya. Biasanya Iya, kalau di tempat yang baru itu kan tempat penyegaran lah, katanya seperti itu. Jadi, iya Pak. nah, dari cerita tadi kita bisa bercerita tentang apa yang dirasakan dan nanti apa sih yang mau dituju sama Bu Titin gitu. Iya, kebetulan saya pengen gimana ya Pak, sedikit sharing dengan panjenengan. Yang saya rasa panjenengan itu lebih senior, lebih banyak pengalamannya, mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah tadi seputar komunikasi, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lebih senior daripada saya. Eh, saya mikirnya Sebenarnya tadi kita seperti sama Pak. sih sebenarnya ya. Kita sebenarnya sama. Ya mungkin kalau pengalaman mungkin saya lebih banyak ya karena saya sudah lumayan berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, mungkin kita bisa saling sharing. Ya, kalau dari Bu Titin sendiri, kok eh, minta diskusi kok jadinya kan kok sama saya gitu. Ya saya Apa pikir ada? ya jenengan enak diajak ngobrol gitu Pak. Jadi saya ngerasa nyantai gitu untuk Hmm, berdiskusi dengan jenengan. Gimana Pak? Jenengan itu ya waktunya lagi sibuk Pak. kalau saya enggak, santai saja. Hari ini Alhamdulillah. Iya, kosong. iya. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau bicara dengan saya jangan yakin kira-kira akan berhasil. Insya Allah Pak, saya yakin. Semoga dengan kita berbicara dengan bisa berhasil untuk menghadapi apa yang dengan rasakan di sekolah dan semoga nanti dengan punya jalan untuk melaksanakan kegiatan uh, bekerja di SD dengan yang baru ini. Apa punya ya ukuran kira-kira untuk keberhasilannya itu? Kayaknya kok sulit ya Pak, karena saya tuh gimana ya, pendatang baru, lebih muda. Jadi kalau saya mau itu saya memberikan masukan, meskipun saya memberikan masukan di forum rapat dewan guru gitu nggak Pak, kayak mungkin kurang untuk didengar gitu. Jadi dari Bapak Ibu guru yang lebih senior, mungkin yang lebih diutamakan gitu. Jadi pendapat saya nanti dulu lah, dipakainya nanti gitu. Dianggap belum tahu situasi dan kondisi di sekolah ini seperti apa gitu. Jadi kan saya Padahal rasanya kurang gitu loh Pak. padahal dari segi usia itu tidak bisa dijadikan patokan ya untuk sebuah pengalaman atau sebuah kedewasaan. Mungkin jadi karena masih dipandang imut-imut mungkin dianggap belum dewasa. Padahal kedewasaan itu kan bisa juga dibentuk di dalam keluarga. Jadi Iya, jenengan bisa uh, mempunyai ide-ide baru, bisa juga kadang yang senior itu malah tidak up to date, ya kan? Yang mungkin yang muda-muda itu yang up to date bisa memanfaatkan IT-nya dalam pembelajaran, ya kan? iya. Saya juga ngerasain seperti itu. Maksud saya gini Pak, ada laptop, ada Chromebook, Hmm. ada LCD, bahkan ada 2 atau 3 LCD gitu Pak, dan ada Chromebook serta ada laptop. Jadi ceritanya di tahun itu pembelajarannya kan juga kurang menarik itu ya Pak. Menurut saya setelah saya amati di sana, saya tuh pengennya
kegiatan anak-anak itu diadakan yang semenarik mungkin, meskipun di dalam kelas ataupun di luar kelas gitu, memanfaatkan apa yang ada gitu. Ternyata saya pernah usul berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang lainnya, kata tanggapannya tuh nggak enak, negatif gitu Pak. Terus saya bilang nggak apa-apa, yang muda aja dulu gitu. Ya, saya coba nggih Kak ya. Waktu seperti kegiatan waktu jeda kemarin itu saya coba Jeda tengah semester ya. ya kegiatan semester. Bahkan yang anehnya di sini tuh gini Pak. Oh, kegiatan masa jeda itu sebenarnya kan kita bisa diskusi dulu hari Senin apa hari pertama gitu. Masa jeda kan 4 hari nggih. Ya. Hari pertama kita mau kegiatan apa nih? Kita bareng-bareng kelas rendah kegiatannya apa, kelas tinggi kegiatannya seperti apa gitu. Apa gimana gitu. Komunikasi lah Pak, kolaborasi nggih, berdiskusi. Ternyata saya tunggu-tunggu tuh nggak ada Pak. Hmm. Oke ada ya. Saya kan bingung ya Pak. Saya kulino terbiasanya tuh kayak udah disusun gitu loh Pak sebelumnya. Hmm. Ya, saya diam aja. Saya nyusun kegiatan di kelas saya dari jeda pertama saya isi apa gitu. Saya isi nonton ini video-video pembelajaran lah Pak yang masih edukatif gitu ya. Terus hari kedua saya pakai pakai ini LCD proyektor, saya gotong-gotong tuh sendirian dari bawah naik ke atas. Ternyata yang saya lakukan itu malah membuat kelas 4 sama kelas 6 itu kayak kepo. Murid-muridnya tuh malah datang di kelas 5 gitu, Pak. Saya kan ngajar kelas 5 ya. Terus gurunya nih rasanya kayak nggak enak itu sama saya. Jadi Hmm. kok buat murid saya jadi kepo nih gimana sih? Pikir hati saya tuh seperti itu, Pak. Duh, nggak enak saya mikir gitu, Pak. Terus hari kedua, karena Bapak Ibu guru yang lain juga masih belum merencanakan kegiatan masa jeda, saya mikir hari kedua, saya bikin cooking class bikin hiasan donat gitu kan Pak. Karena saya lihat kegiatan masa jeda di teman saya, meskipun kelas atas, mereka tuh kayak kelihatan seru gitu, meskipun Hmm. menghias donat gitu kan. Saya, oke lah, saya pesen nih donat. Kebetulan di kelas saya juga ada uang kas. Saya ngomong sama mereka anak-anak, kalau anak-anak kelas 5 kan udah bisa diajak berpikir ya Pak ya, berpikir gimana enaknya gitu. Beda kalau kelas rendah. Jadi kita punya kas kita posisi uangnya segini. Kalau seandainya besok kita ngadain cooking class gimana? Saya kan bilang gitu sama mereka, sama siswa saya. Mereka bilang kayak gini, Bu, kalau diambil semua, nanti uang kas kita habis. Nanti nggak ada kegiatan lain dong. Oh, kalau sebagian gimana? Harganya kebetulan satu donat hias itu 8.000 kan, Pak. Kalau sebagian gimana? 4.000 pakai uang kas, kali jumlah siswa, apa, 50 lagi, 50%-nya lagi, 4.000-nya lagi, kalian iuran gitu. Besok bawa uang 4.000 gitu buat beli donat. Ya Bu, nggak apa-apa kayak gitu nggak apa-apa. Nah, anak-anak saya kan seneng ya Pak ya. Terus saya Iya. pesenin lah tuh donat ke orang lain gitu kan. Saya pesen. Besoknya saya bawa nih ke sekolahan, bawa 2 tenteng tas kresek besar-besar ya. Hmm. Lagi-lagi yang kepo tuh bukan hanya kelas 4 sama kelas 6. Kelas rendah juga kepo. Bu Titin tuh bawa apa? Bu Titin tuh bawa apa? Akhirnya kan saya ngerasa nggak enak ya sama guru-guru yang lain, sedangkan guru-guru yang lain kegiatannya cuma monoton di kelas gitu kan Pak, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Saya ke kelas 5, mereka iuran 4 ribuan, terus saya catat gitu kan di buku keuangan kelas 5. Terus saya bagi satu-satu donatnya. Apa yang terjadi? Jeng 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 jeng. Di depan pintu kelas saya sama di apa jendela-jendela itu bukan hanya kelas 4 sama kelas 6 yang kepo. Kelas 1, 2, 3 juga ikut naik ke atas. Kepo, ikut kepo juga. Aduh, saya jadi ngerasa nggak enak kan bikin ngepo mereka gitu. Apalagi di kelasnya ada guru gitu, sedang ada guru gitu kan. Terus ya udahlah, saya merasa waktu itu pulang sekolah, saya langsung ke
ke kantor. Saya ditanyain sama guru kelas 3. Tadi kelas 5 ngapain sih Mbak? Gitu kan. Booking kelas Bu, maaf nih Bu kalau ganggu anak-anak yang lain. Saya jelasin, ini kan masih masa jeda Bu, pulangnya kan agak pagi. Biasanya setahu saya nggak mau bandingin ya dari essay yang awal dengan essay yang sekarang gitu, nggak mau nyebutin merek juga. Biasanya kalau apa namanya kalau masa jeda itu kan kegiatannya yang edukatif tapi nggak pelajaran gitu kan, memberi pendidikan yang bermakna gitulah bagi mereka, buat manfaat mereka juga ke depannya kan Pak gitu. Begitu ya. Lain kali kalau mau ngadain kegiatan itu bicara ya sama guru yang lain. Saya kan kerasa disindir ya Pak ya, disindir. Sindir nih kayaknya saya mikir gitu. Oh, nggih Bu, maaf nggih, ngapunten nih. Oh, nggih bingung Bu. Biasanya kalau masa jeda kan guru, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu ngadain rapat dewan guru dulu. Terus apa namanya menentukan kegiatannya ini mau satu sekolahan kegiatannya bareng-bareng atau dibedain kelas rendah sama kelas tinggi. Nah ini kok kelihatannya adem ayem, apakah ada masa jeda atau tidak saya bingung. Terus Karena masih yang baru ya. ya, karena saya masih baru, Bu. Saya nunggu-nunggu kok nggak ada rapat. Saya kan mikirnya gitu, Bu. Maaf ya, Bu, kalau saya ganggu. Saya bilang gitu, Pak. Nggak enak juga kan saya anak baru, dikirainnya gimana-gimana di sekolahan yang baru. Terus ada guru kelas 4 yang nyeletuk. Kelas 4 juga kepo, Bu. Apalagi kan pembatas antara kelas 4 sama kelas 5 itu kan kayak rolling door gitu kan, Pak. Koridor ya. Tempatnya ada yang pada kepo naikin itu rolling door-nya, bukain rolling door itu. Aduh, saya juga, ya Bu, maaf ya Bu ya kalau ganggu kelas-kelas yang lain. Saya mikirnya, saya kan bilang kayak gitu ya Pak sama Bapak Ibu guru yang lain. Jawab gini juga sama guru kelas 1. Sebetulnya tuh ada Mbak, ada apa kayak masa jeda itu sebenarnya ada. Karena jeng 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 jeng, ternyata jawabannya tuh seperti ini. Karena ini pada sibuk, akhirnya nggak dikomunikasiin, nggak dirapatin. Kan saya mungkin sibuk apa sih ya? Perasaan dari kemarin tuh nggak ada sibuk-sibuknya Bapak Ibu guru yang lain. Saya mikir gitu kan Pak. Terus, Mungkin oh mengerjakan hal lain ya. iya, oh nggih Bu, maaf nggih Bu. Mbak, sebenarnya ku ono, kadang yo nek anu yo lunga ning waterboom bareng-bareng. Kadang yo ke ini kemana gitu katanya tuh kayak seperti itu Pak. Terus iya Bu. Terus kemarin anak-anak kelas 4 juga kok latihan barungan itu beli barungan Pak. Beli barungan tapi kayak latihan kayak mereka latihan sendiri gitu loh Pak. Jadi nggak terarah gitu. Kayak disuruh main-main barungan sendiri. Padahal kan seandainya Bapak Ibu guru ngarahin nih barungannya tuh seperti ini, enaknya gini 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 gitu kan lebih tertata ya Pak ya gitu. Iya. Oh gitu ya Bu. Terus gimana? Ya jane ku ape ngarak barungan iki Mbak ambek kenalno iki lho SD-ne kita gitu. Oh iya Bu, maaf ya yo guru-guru sibuk kabeh. Nggih Bu. Terus apa yang terjadi setelah kegiatan itu Pak? Setelah masa jeda, ceng 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 ceng. Seminggu kemudian guru kelas 4 nemuin saya. Bu, kalau kelas 4 ikutan pesen donat boleh tidak Bu? Saya mikir kan ini dari kurang komunikasi, kurang kolaborasi sampai ke kepo, akhirnya kepengen juga kan kayak kelas 5. Berarti kalau saya lihat itu, Iya, ini, iya. Bu Titin kan ingin memberikan pendidikan yang bermakna untuk anak. Iya, benar, Pak. Dan dari keinginan itu ada juga hambatan yang dirasakan tadi ya dari itu mereka perlu kayak diperhatikan enggan gitu loh Pak buat ngobrol bareng, duduk bareng. Ini enaknya gimana tuh kayak senggan gitu loh Pak. Kayak apa ya? Emang kurang komunikasi gitu, kurang kolaborasi aja menurut saya gitu. Kira-kira solusi apa yang
bisa jenengan dapatkan dari Kalau pikiran-pikiran itu? kalau menurut saya ya Pak, sebenarnya tuh mungkin niatan dari mereka untuk adain kegiatan pembelajaran yang bermakna buat siswa itu ada. Hmm. Hanya saja nggak ada kompornya nih, nggak ada kompornya antar guru gitu loh. Kalau Oh, seandainya ada kompornya antar guru, nah, mungkin ya. bisa jadi kegiatannya lebih terarah, fokus gitu. Nah ini nih, saya harus jadi kompornya. Apakah saya bisa menyatukan di antara Bapak Ibu guru yang sudah senior-senior itu Ya, gitu. itu kan ada di kepala sekolah tidak ada. Gimana Pak? Ide dari kepala sekolah. Ide dari kepala saya tuh juga sebenarnya Pak, dulu anak buahnya kepala sekolah saya sebelum saya pindah di SD yang sebelum ini. Hmm. Menurut saya, nggak tahu kenapa, kok sekarang kepala sekolah saya kayak udah nganut aja ke guru gitu. Padahal dulu kompetensi dari kepala sekolah saya ini saya akui Pak, jempol Lumayan. banget. Iya, lumayan. Apalagi Oh, di mungkin bidang ini, IT-nya, bagus. Iya, saya herannya mungkin kok sekarang dari beda ya, saya mikir gitu. di tempat yang Gimana Pak? berbeda ada perubahan mungkin. Mungkin bisa Mungkin jadi baru juga ya. tahun depan mau purna. Biasanya itu kalau mau Hmm. purna tuh kayak ada rasa alah udahlah capek gitu mungkin ya Pak ya mungkin. Ya, Mbak Titin kan tadi bisa memikirkan solusi-solusi yang akan dilakukan ya. Iya. Biasanya ya, kalau mencari solusi, jadi terus menggunakan solusi itu sebagai tindakannya, kan jenengan sebagai junior ya. Nanti itu biasanya ada konsekuensinya, entah Iya diberhenti benar. atau di apa. Iya. Iya. Pasti nggak pasti ada konsekuensinya Pak. Ya. Entah saya nanti dibilang sok pinter lah, entah nanti saya dibilang sok cerewet lah, entah nanti saya dibilang yang marah-marahi itulah mungkin ya Pak bisa jadi seperti itu nggih. Iya, itu biasanya ada konsekuensinya seperti itu, biasanya loh ya. Iya. Tapi jenengan dari solusi-solusi yang jenengan pikirkan, sudah tahu konsekuensinya, kira-kira usaha untuk mencapai itu, punya skala enggak kira-kira? Mungkin bisa jadi ada sih Pak kalau saya berani untuk speak up. Mungkin bisa jadi ada Pak. Skalanya mungkin dari tadi yang saya duh nyerah nih kalau kondisinya kayak gini. Bisa jadi Eh, nanti mungkin dari skala 1 sampai 10, mungkin 8 lah Pak, insya Allah bisa. Kalau saya berani ya Pak, berani ya, ngomong, berani harus berani itu. menyatakan pendapat, iya, iya, harus berani nih. Iya, Nah, nanti urusan yang dibilang gimana-gimana, urusan belakang lah gitu, yang penting berani dulu gitu. nah, paling tidak kan jenengan yang muda berani untuk tampil ke depan ya. Iya, Pak. Saran saya harus punya prioritas tuh. Apa dulu yang mau diprioritaskan dari kolaborasi dengan guru atau matur dulu ke kepala atau apa itu yang mau Pasti, diprioritaskan untuk iya, pasti ada prioritasnya ya, Pak. Menurut saya yang menurut saya yang perlu saya prioritaskan ya cara saya menyampaikan ide-ide saya sehingga Bapak Ibu guru itu tidak terkesan saya gurui atau terkesan saya dikte gitu. Tidak terkesan idenya tuh saya maksa gitu loh, Pak. Jadi enak biar enak diterimanya sama Bapak Ibu guru yang lain. Menurut saya seperti itu sih, Pak. strateginya bagus juga itu untuk itu. Jadi walaupun muda kan juga harus berkarya. Jadi Iya, strategi-strategi harus kita gunakan, tapi kita tidak melampaui kewenangan kita lah istilahnya begitu ya. ya, betul, betul. Ada antisipasi untuk ini kira-kira kalau terjadi Kalau hambatan-hambatan itu. terjadi hambatan ya, Pak ya. Ya, Mungkin antisipasi saya ya sebelum saya ngompor-ngompori, istilahnya ngompor-ngompori ya Pak. Sebelum saya ngompor-ngompori Bapak Ibu guru yang lain, mungkin saya bisa komunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Pak, kalau saya punya ide kayak gini gimana? Bapak dukung tidak? Gitu. Kalau seandainya
lampu hijau, mungkin saya nanti selanjutnya bisa ngompor-ngompori Bapak Ibu guru yang lainnya gitu. Cuman kurangnya tuh itu sih Pak, apa komunikasi gitu dari Bapak Ibu guru ini. Ya, saya ngerasanya kayak gitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan kan dengan yang muda itu punya keinginan untuk pembelajaran yang bermakna terhadap anak, tetapi jenengan punya hambatan dari rekan-rekan sejawat, mungkin jenengan sudah memberikan solusi dengan berkolaborasi dengan mereka, atau bahkan bisa minta dirapatkan bersama kepala sekolah. Nah, itu cukup bagus ini menurut saya. Iya. Kemudian kalau sudah tahu permasalahannya tadi, solusinya, harus punya komitmen loh untuk melaksanakan itu semua. Betul Pak. Ya, jangan harus punya komitmen untuk mencapai itu semua. Coba kira-kira apa komitmennya? Tuh Pak, siap usaha, siap tindakan, emang perlu komitmen. Ya. Supaya apa? Supaya dapat tercapai dengan maksimal gitu ya Pak. Ya memang komitmen saya ya harus pada diri dulu lah. Saya ini memang junior yang kalau bertindak terlalu tidak mengenakan yang senior juga harusnya ya Pak ya, saya antisipasi, saya juga harus komitmen itu, harus menjaga sikap saya, tutur kata saya, perilaku saya yang saya tata dulu itu semua komunikasi, sikap dan tingkah laku supaya yang saya inginkan nih di sini itu bisa tercapai. Seperti itu sih Pak menurut saya. Bagus sekali. Kira-kira ada sih yang siap membantu Bu Titin untuk mencapai itu? Insya Allah ada Pak. Kepala sekolah saya yakin Pak, saya tahu Pak, kepala sekolah saya tuh sebenarnya kompetensinya bagus. Karena saya udah kenal sebelumnya gitu. Nggak tahu kenapa kok sekarang jadi kayak gini. Mungkin nanti bisa jadi saya dengan sering komunikasi dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah saya juga insya Allah dukung. Kemudian dari Bapak Ibu guru juga saya perlu nih Pak dukungan, dari siswa-siswi saya juga perlu dukungan, dan dari wali murid juga tentunya saya Semoga membutuhkan dukungan ya. niat baik seperti itu banyak yang mendukung. Amin. Biasanya sekarang kan ini lagi digalakkan ya untuk pendidikan bermakna untuk anak, bisa memberikan bekal ilmu untuk nantinya. Itu sekarang kita dengungkan bersama. Saya juga setuju seperti itu. Iya, betul. Kan ada triangulasi pendidikan juga, Pak. Dari guru perlu, dari lingkungan juga perlu, dari keluarga juga perlu. Itu harus adanya kerjasama antara tempat-tempat pendidikan itu menurut saya. Bagus sekali. Jadi sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah sehingga nanti bisa juga ada teman-teman yang lain yang kepo tadi juga ingin menjalankan hal yang sama, nanti bisa berkolaborasi. Semoga nanti menjadi teman kolaborasi yang baik sehingga anak-anak jadinya nanti bisa menjadi anak-anak yang punya skill yang bagus juga. Amin, 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 amin. Hal yang baik itu perlu ditindaklanjuti loh Bu. Iya. Dengan tindak itu jenengan bisa menerapkan mungkin dengan cara yang berbeda atau punya trik yang lain, itu jenengan agendakan itu. Ya, tindak lanjut saya ya Pak ya, mungkin tindak lanjut saya ya memang itu Pak, perlu adanya peningkatan kompetensi dalam hal komunikasi dan kolaborasi saja sih menurut saya. Saya kira sudah bagus. Kalau sudah bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah semuanya akan membantu karena juga adanya kepo anak-anak. Mau nggak mau juga Iya, guru harus memfasilitasi ya, karena anak-anak kan udah kepo tuh. Ya, semoga nanti jenengan
punya ide itu terbantu semuanya menjadi Amin, amin. lancar dan baik Amin. gitu ya. Gimana perasaannya bisa bercerita dengan saya seperti ini? Agak sedikit plong sih Pak, nggak tahu kenapa ya Pak ya, tiba-tiba ternyata muncul ide-ide yang saya sebelumnya nggak terpikirkan gitu. Tiba-tiba kalau bicara sama Pak Sujadi, lihat keluar aja gitu ide-ide. Mungkin karena kita sering bercerita bareng, guyon bareng, jadi Iya, sering merasa curhat ya Pak ya. Iya, iya. ya saya cuma bisa berdoa semoga nanti ide-ide guru-guru muda seperti jenengan ini bisa diakomodir dari pihak sekolah sehingga Amin. bisa memberikan pendidikan yang bermakna untuk anak. Iya, Seperti bermanfaat juga untuk pendidikan anak-anak ya Teh. Gajah Dewantara, anak-anak yang berbahagia itu adalah hasil akhirnya. Begitu Bu ya? Iya, ya Pak, siap. Mungkin Terima ada kasih lagi? Pak Sujadi, Oh sudah gitu, cukup sudah Pak. selesai. Oke, Iya. sama-sama Bu Titin, sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama Pak Sujadi. Salam sehat selalu ya Pak. Semangat. Semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali ya coaching yang dilaksanakan oleh Pak Sujadi sama terhadap Bu Sarifah Absantin. Nah, sebelum saya memberikan umpan balik pada kegiatan kali ini, sudah plong ya Bu Sarifah ya? Oh ya, sepertinya ada kendala ya. Ya, sekarang ke Pak Sujadi. Pak Sujadi, kira-kira dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan, sudahkah tampak kompetensi yang tadi jenengan sampaikan sebelum kegiatan coaching itu sudah tampak atau belum? Menurut saya sudah. Sudah. Walaupun tidak begitu bagus, mungkin sudah tampak sebagai pendengar yang baik. Oh gitu ya Pak. Ya. Kelihatannya Titin sudah merasa terbantu. Oh iya. Sudah senang ya, artinya sudah senang gitu. Iya, Sudah bercerita dengan saya. Iya, berdasarkan pengamatan saya tadi Pak, memang Pak Sujadi sudah cukup luar biasa sekali, sudah menjadi pendengar yang aktif. Di mana Pak Sujadi itu apa ya? Selain mendengarkan, memperhatikan dengan seksama juga bisa apa ya? Menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Sarifah. Nah, dari kesimpulan yang Pak Sujadi sampaikan itu tadi bisa menuju ke pertanyaan yang selanjutnya, sehingga Bu Sarifah pun memberikan feedback yang luar biasa juga menuju ke solusi yang apa ya, yang ia inginkan gitu. Nah, alur tirtanya juga sudah tampak semuanya Pak, mulai dari tujuan. Di awal juga apa ya, mengalir dengan sendirinya keluar tujuan dari kegiatan coachingnya, kemudian identifikasi masalah juga detail sekali, kemudian rencana aksi juga keluar dan bentuk tanggung jawab juga sudah keluar. Jadi alur tirtanya sudah tampak dan sebagai pendengar aktif pun sudah luar biasa menjadi pendengar aktif. Begitu Pak Sujadi. Nah, kira-kira nih Pak Sujadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sebagai seorang coach dari pribadi Pak Sujadi sendiri? Yang ingin saya kembangkan, kalau bisa kan semuanya ya, tapi kita bertahap lah. Saya mungkin selanjutnya itu adalah kompetensi yang ini. Enaknya apa ya? Ini dari pengalaman yang kita lakukan tadi, mungkin ada banyak hal yang perlu kita benahi. Ya, mungkin dari yang ini saja sebagai pendengar aktif saja itu kemungkinan saya juga masih kurang, masih belepotan. Mungkin nanti kita juga perlu belajar yang lain dari 3 kompetensi itu. Mungkin saya akan meningkatkan yang pendengar aktif, kemudian saya akan meningkatkan lagi di kompetensi
lainnya. Yang satu apa itu? Kehadiran penuh Bapak. Kehadiran Kehadiran penuh. Nah, Kita kehadiran penuh Nggih. bisa menyiapkan air hangat atau aqua untuk fokus gitu. Oh gitu, geng. Artinya kita tidak boleh menyebut merek ya. Air putih lah. Air mineral ya Pak. Air mineral. Begitu Ibu. Oh ya, terima kasih banyak Pak Sujadi. Sudah cukup kegiatan coaching pada siang ini, nggih Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tia. Selamat sore Bu Titin. Gimana nih kabarnya? Oh, luar biasa Bu Titin. Bu Titin apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik-baik saja, Bu Tia. Sebenarnya kok wajahnya nih tampak sumringah ya. Oh, alhamdulillah nih Bu Titin, karena ketemu Bu Titin nih yang sumringah juga. Iya. Jadi langsung saja ya Bu Tia, kita Iya. pada sore hari ini akan melakukan sebuah kegiatan coaching dengan saya sebagai pengamatnya, Syarifah Alsantin, panjenengan sebagai coachnya, Tiani Dani Lamsari, kemudian Pak Sujadi sebagai coachingnya. Iya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama Bu Tia, kompetensi apa yang ingin Bu Tia kembangkan pada kegiatan coaching sore hari ini? Iya, sebetulnya ketiga-tiganya ingin saya kembangkan Bu, tetapi mungkin saya spesifik ke salah satu dulu lah gitu, karena baru belajar untuk melakukan coaching. Nah, saya ingin menjadi bisa mengajukan pertanyaan berbobot nantinya untuk kegiatan coaching saya pada sore ini. Begitu Bu Titin. Iya. Sip. Semoga kegiatan coaching yang Bu Tiani dan Nilamsari laksanakan pada sore hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Berarti Bu Tia akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Sujadi sebagai coachingnya dengan mengembangkan kompetensi, mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul Bu Titin. Itu ya Bu Tia? Iya. Monggo, saya persilahkan Bu Tia sebagai coach untuk melakukan coachingnya. Iya, terima kasih Bu Syarifah Alsantin. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Sujadi. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Pak Sujadi. Sedang apa Pak Sujadi? Gimana Pak Sujadi? Sore hari ini lagi santai nih. Ini sumuk. Sumuk ya Pak. Gimana ke sana gimana Bu? Di sini karena habis hujan Pak, jadinya hawanya nggak lagi dingin lagi, tapi sudah agak sumuk lagi juga Pak. Iya. Gimana Pak Sujadi? Kegiatan-kegiatan di sekolahnya Pak Sujadi? Alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu. Tapi kalau Ibu melihat wajah saya agak kurang ceria kelihatannya Bu. Iya, kayaknya ada apa ya Pak ya? Ada sesuatu yang mau diceritakan ke saya ini. Kayaknya ada yang dipendam. Iya ini Bu. Gimana Pak Sujadi? Saya mengajarkan sudah lama ini. Iya, oke. Saya itu 12 tahun itu di Gerbok. Sekarang kan baru pindah saya ini di tempat yang baru, di Kecamatan Undaan ini. Jadi saya baru mengalami kali ini nih, yang tadinya itu di pegunungan, sekarang di daerah bawah, di daerah agak perkotaan, ya tidak kota, tidak desa ini. Oh. Nah, ini saya kadang ini mau cerita dikit, tidak apa-apa Bu ya? Oh, tidak apa-apa Pak, silakan cerita aja. Kalau di Gebok dulu, pegunungan itu anak-anaknya kan perilakunya kan sudah lumayan baik lah. Misalnya dikasih tahu, oh ini sebaiknya seperti ini, itu nurut. Tapi kalau anak-anak saya yang baru di sini, lumayan agak super ini, tingkahnya, lumayan perlu perhatian khusus. Itu saya mengatakan mereka itu istimewa. Oh, gitu Pak. Jadi kita sebagai guru nih Bu, kalau mengajar di kelas, ya kita harus selalu standby di kelas. Jam istirahat saja, kita itu selalu standby di kelas. Karena kita menunggui anak-anak kita itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi anak-anak kita itu di sini itu
tingkahnya begitu super aktif lah. Jadi perlu perhatian khusus menurut saya. Bahkan aktifnya ini kadang eh, menuju negatif lah. Oh, gitu ya, Menuju Pak. negatif ya. Hmm. Jadi menuju negatif itu perlu perhatian khusus. Nah, kalau saya kemarin di pendidikan guru penggerak itu mendapatkan ilmu-ilmu budaya positif, itu kemarin sudah mulai saya terapkan terhadap anak-anak ini. Wah, ya, 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 Paling ya. tidak kita sudah mulai memetakan anak-anak ini yang perlu bimbingan khusus dengan tangan-tangan kita yang cara-cara kita dengan treatment-treatment kita, nanti anak-anak itu paling tidak ada perubahan, sedikit Oh, perubahan. gitu. Ya, Iya, iya, iya. banyak sekali tingkah-tingkahnya itu. Kadang ada yang berkelahi, ada yang lumayan ini. Atau mungkin ini saya juga baru ini mencari latar belakang orang tua mereka. Oh, gitu. Latar belakang mereka itu orang tuanya kebanyakan kan bekerja di pabrik ya. Gitu ya, Pak. Nah, Jadi sebelum mereka berangkat sekolah itu ibunya sudah berangkat kerja oh, dulu. gitu, Pak. Di tengah 6 itu orang tuanya sudah berangkat kerja, bahkan anak-anak ini juga belum sarapan. Jadi Gitu ya, Pak. mungkin karena tidak ditunggui oleh orang tuanya ini, anak-anak itu lumayan agak liar. Gitu ya, Pak. Jadi kondisinya berbeda ya, Pak, dari yang dahulu ketika digebok, kemudian sekarang di undaan itu ada perbedaan. Nah, kira-kira dari perilaku tersebut, Pak, kira-kira keinginan Pak Sujadi selaku kepala sekolah itu ada keinginan apa itu, Pak Sujadi? Jadi kalau saya keinginannya cukup simpel, ingin anak-anak saya itu berperilaku yang baik, karakternya yang baik. Sekarang kan kita lagi didengungkan ke karakter Pancasila. Iya, iya, iya. Itu yang kita capai sedikit demi sedikit. Betul sekali, Pak Sujadi. Jadi anak-anak sekarang yang di tempat saya itu memang perlu perhatian khusus. Jadi ya tadi saya katakan kalau jam istirahat kita meninggalkan terlalu lama tidak berani. Oh, tidak berani gitu ya, Pak? Iya, Bapak Ibu guru itu resikonya tinggi gitu. Menunggu di dalam kelas. Tidak ada acara kok sampai ke kantor. Ke kantor juga perlu minum aja. Di situ ya menunggu mereka lagi. Oh, luar biasa. Di ruang kelas. Iya, di ruang kelas perlu ditunggu bahkan sampai di luar. Kemarin itu juga apa ya? Kalau istilahnya sekarang itu menuju ke bullying seperti itu. Waduh, sampai segitunya ya, Pak ya. Nah, berarti Pak Sujadi ini masalahnya adalah perilaku siswa yang apa ya, sudah di luar kendali itu ya, Pak ya. Nah, dan Pak Sujadi ingin anak-anak itu memiliki karakter yang setidaknya memiliki sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu Pak Sujadi? Iya. Sebenarnya tidak itu anak-anak bisa menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku, atau paling tidak itu punya karakter yang baik. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Sujadi, dari kalau tadi jenengan bisa mengatakan bahwa ada perbedaan antara wilayah tempat tinggal antara di pegunungan dengan wilayah undaan yang memang di dekat Pantura gitu ya, Pak ya. Nah, apakah ada hal lain yang memicu perilaku siswa yang demikian, Pak? Ada. Kalau menurut saya tadi yang saya cari kan baru 1 atau 2. Kemarin dari latar belakangnya itu kan orang tua yang tidak bisa menunggunya dengan baik. Kemudian di tempat kami itu kan dekat pasar gitu ya. Jadi mereka begitu beraninya gitu. Tingkat keberanian lebih tinggi. Bahkan di pasar itu ada terminal, ada balai desa. Di situ di terminal itu kadang ada anak-anak pang yang nongkrong di situ gitu. Mereka tidur di situ. Nah,
Bahkan kalau di situ itu kurang nyaman, mereka itu bisa datang ke SD kita untuk tidur di SD kita. Itu keadaan malam hari gitu, Pak? Iya, malam hari. Tapi kalau pagi hari, Iya. mereka tidak ada. Oh, intinya sudah tahu ya? Beberapa waktu kemarin itu ada beberapa anak pang yang nginep itu di musola kita. Kan mereka datangnya malam, kita tidak tahu. Karena sekolah kita itu terbuka, karena terhubung dengan terminal dan pasar tadi, terbuka kan. Iya, Jadi iya. itu kita nggak dikunci. Nah, kira-kira Kalau dikunci juga sama, nanti juga rusak juga sih. Pernah dikunci malah rusak karena mereka sudah tahu ya, Pak? Iya, mencari tempat itu. Bahkan ada juga dari pedagang lain itu yang ambil air di tempat kita gitu. Jadi mereka itu malah merasa nyaman di tempat kita. Karena apa? Misalnya mau kencing juga di situ, WC-nya juga ada kan ya. Mau sholat juga ada musola. Iya Pak. Dari penilaian saya kemungkinan satu itu dari latar orang tuanya yang bekerja, mereka tidak bisa menunggu dengan baik. Kemudian mereka setiap hari itu menonton, melihat, memperhatikan anak-anak itu yang jadi kegiatan yang tidak teratur seperti itu menjadi tontonan mereka. Mungkin mereka juga bisa meniru itu gitu. Gitu. Nah, perilaku yang seperti apa sih Pak kok yang sampai jenengan itu merasa bahwa perilaku itu benar-benar menyimpang? Apakah memang tidak senormalnya anak-anak? Benar perilaku kan ini untuk yang kita catat setiap hari itu. Misalnya hal kecil saja ya. Iya. Kita ajak untuk bersalaman. Kadang mereka malah ya terutama itu untuk kesantunan mereka lah. Kalau orang-orang biasanya melihat Pak gurunya kan assalamualaikum Pak, itu anak-anak malah ada yang enggak gitu Pak. Iya, malah naik motor gitu Pak. Gitu loh. Saya ada kaget banget ya Pak dengan. Iya, ngelus dada. Kadang ada juga kan kita sudah buatkan peraturan anak SD tidak boleh bawa motor. Iya, betul. Namanya anak. Mungkin saking cerdasnya mungkin ya. Itu dari rumah itu bawa motor. Terus? Ada penitipan. Bahkan kan dekat pasar ya Pak tadi Pak ya? Iya. Jadi kita kesulitan juga untuk mengontrolnya. Iya. Begitu ya Pak. Nah, Pak Sujadi dari latar belakang itu apa? Ada latar belakang lain Pak yang melatar belakangi perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya anak-anak SD dari muridnya Pak Sujadi? Yang saya temukan baru tadi. Baru itu ya Pak. Jadi orang tuanya. Iya, sama mereka bermain setiap hari, apa yang dilihat itu mereka mencontoh dari anak-anak pang itu. Gitu. Ya. Yang baru saya temukan, mungkin yang lain. Ya, perlu Pak, observasi mendalam. Karena Pak Sujadi sudah berapa bulan di sana? Mulai Oktober. Mulai Oktober. Lumayan ya Pak, udah ada 6,5 tahunan gitu ya? 4 bulan. 4 bulanan ya? Gitu. Ya, 4 bulan. Iya. Nah, mungkin perlu mendalami lagi kali ya Pak Sujadi. Untuk mengidentifikasi latar belakangnya. Nah, dari tadi yang membuat mereka berperilaku yang tidak sewajarnya itu karena mungkin perhatian orang tua, kemudian lingkungan yang sekelilingnya adalah anak pang, kemudian lingkungan umum ya Pak ya. Nah, kira-kira rencananya Pak Sujadi selaku kepala sekolah di sana nih Pak, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Pak Sujadi? Saya mulai merencanakan program treatment untuk anak ini. Iya Pak, kita apa itu Pak? Pembiasaan untuk anak. Pembiasaan sih. Karena kita berlatih kedisiplinan saja. Disiplinan itu hal yang mudah sebenarnya untuk anak. Yang dibuat yang mudah dulu lah. Misalnya kehadirannya itu. Jadi Bapak Ibu guru setiap pagi ya mengajarkan mereka untuk bersalaman. Tapi kalau anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 ini, lumayan sudah bisa tertata? Iya, mulai tertata. Kalau ada yang
1, 2 itu ada juga yang berdebu Oh, gitu. gitu. Mungkin ikut Bahkan kakaknya. kemarin saya Mm-mm. berpikir juga seperti ini. Ya. Kelas 1 itu bahkan ada yang kemandiriannya itu masih minim. Jadi kelas 1 itu masih Antar. didulang, Oh, didulang. diantar, didulang makan itu di kelas. Saya juga masih bingung ini cara ngatasinya bagaimana, masih belum enak lah. Oh, gitu. Kita sekolah sudah punya program. J. Setiap pagi itu kita baca Asmaul Husna di halaman. J. Oh, di halaman sekolah. Mm-mm. Iya, Ya, luar biasa, Pak. kan ada yang di dalam ruangan, nanti ada yang membacakan dari kantor. Tetapi kalau SD saya itu saya terapkan mereka setiap pagi itu berdiri di halaman sekolah. Pertama ada latihan baris berbaris. Itu ada latihan untuk kedisiplinan. Mm-mm. Mereka berbaris itu melatih kedisiplinan, Bu. Iya, Menurut betul saya. betul. Iya, bisa jadi. Di samping itu juga untuk berlatih kesadaran diri. Kesadaran diri itu bisa dibuat dari baris berbaris. Artinya apa? Sadar kalau dia itu tinggi tubuhnya kurang, dia harus berada di depan, dan yang paling tinggi harus sadar dia itu harus berada di belakang. Nah, itu kita sudah mulai mengenalkan tentang kesadaran diri juga. Oh, gitu ya, Pak. Ada budaya-budaya seperti itu. Oh, gitu. Kita terapkan. Nah, kira-kira Pak, kalau tadi sudah mulai menerapkan ya untuk mengubah perilaku mereka itu dengan menanamkan disiplin menggunakan melalui kegiatan baris berbaris dan pembacaan Asmaul Husna nih Pak. Kira-kira untuk saat ini tuh sudah adakah dampak dari kegiatan itu? Kira-kira sudah ada dampaknya Pak belum Pak? Sekarang sudah mulai kita rasakan. Jadi dari kesadaran diri tadi itu juga mulai tampak anak-anak itu yang tadinya agak yang tadi notabene agak negatif tadi sering saya treatment setiap pagi. Setelah baris berbaris, kemudian mereka membaca Asmaul Husna, kita kasih treatment setiap hari. Nah, kira-kira pembiasaan itu kita lakukan terus. Jadi harus terus menerus, jangan sampai terjeda. Sekali terjeda itu juga membalikkan lagi kembali ke semula. Iya, betul Pak. Harus berkesinambungan. Nah, kira-kira nih Pak Sujadi, dari yang sudah jenengan lakukan itu sudah di skala berapa Pak? Apakah sudah menunjukkan sudah menunjukkan hal maksimal? Skalanya berapa sih Pak kira-kira? Kalau saya kok belum maksimal. Paling belum maksimal. Baru 7. Nah, baru 7. Baru 7 ya. Masih perlu gimana? Pengetatan lagi, masih perlu treatment yang lebih besar lagi. Nah, rencananya apa Pak? Treatment apa yang jenengan inginkan supaya anak-anak itu ya semakin tumbuh perilaku yang baik? Kan itu tadi di awal ya Pak? Iya. Di awal pembelajaran, di awal mau masuk kelas. Bagaimana treatmentnya? Jadi pembiasaan itu harus kita galakkan terus ya. Kalau hanya kita sendiri kan berat ya. Nanti dengan Bapak Ibu guru, kemudian budaya-budaya positif itu kita tanamkan pada mereka. Kalau yang baru saya itu baru kelas 6 kemarin ya, untuk kita tanamkan keyakinan kelas. Oh, sudah diterangkan. Pokok keyakinan kelas apa namanya? Kesepakatan kelas. Oh iya, sama Pak, keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Dulu keyakinan. Sekarang kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu kita tanamkan mereka kalau datang saya harapkan bisa lebih pagi. Mereka kalau di dalam kelas juga tidak mengganggu teman-temannya, itu kita buat keyakinan kelas itu. Nanti saya harapkan sampai kelas 1 juga sama seperti itu. Dengan keyakinan kelas itu maksudnya mengetuk hati mereka dari dalam diri mereka. Sehingga kalau tumbuh dari dalam diri mereka sendiri itu mereka tidak terpaksa. Walaupun ada hal yang harus dipaksakan. Betul Pak. Harus dipaksakan, kemudian nanti yang menjadi terbiasa itu seperti itu. Oh, jadi memang perlu rencananya mau dibuatkan kesepakatan kelas yang sementara ini baru di kelas 6 ya Pak. Jadi ya mau dilaksanakan di seluruh
kelas itu ya Pak, kelas 1 sampai kelas Iya, 6. Nah, nanti setelah kira-kira berdebat. nih Pak, kemungkinan ada hambatannya nggak Pak? Kalau Ya, kita kalau membuat hambatan, kesepakatan kelas. iya, kalau yang namanya program itu pasti hambatan pasti ada. Oh gitu. Ya namanya juga program. Iya, Hambatan-hambatan itu dari pertama dari anak itu sendiri. oh gitu. Untuk kedisiplinan mereka, untuk bangun paginya atau apanya itu pasti perlu diketuk hatinya. Makanya kemarin kita buatkan kesepakatan untuk mengetuk hati mereka. Kemudian sikap-sikap yang lain, misalnya untuk menghindari perkelahian, untuk bullying, itu juga perlu kita tanamkan. Untuk program kita nanti, untuk bullying, nanti kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga, itu dengan kepolisian. Oh, sudah Nanti dilaksanakan Pak? Nanti kalau sudah tidak hujan. Oh, sudah tidak hujan. Masih sering hujan. Oh gitu. Kalau sering hujan kan kurang efektif kalau menurut saya. Dan nanti kita kerjasama dengan kepolisian dari Polsek nanti untuk mengisi tentang bullying itu di SD kita nanti. Oh gitu, luar biasa nih Pak Sujadi, sudah apa ya, ada rencana untuk bekerja sama dengan pihak lain ya Pak ya, polisian. Nah Iya. kira-kira nih Pak, butuh dukungan dari siapa saja sih Pak? Selain dari diri kepala sekolahnya, kemudian dukungan dari siapa lagi Pak supaya kegiatannya atau rencananya Pak Sujadi ini berhasil? Kalau saya berjalan sendiri tentunya kesulitan. Iya, benar. Kira-kira butuh hal Banyak. siapa Pak? Banyak beberapa pihak yang harus kita ajak, terutama adalah teman sejawat kita dalam satu institusi SD itu, kemudian juga orang tua. Iya. Orang tua juga perlu kita kasih tahu tentang anak-anak mereka itu bagaimana, kita ajak untuk menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang lebih baik. Kemudian juga pihak ketiga yang lain seperti kepolisian, kita ajak untuk mengisi tentang bullying, juga pemerintah desa. Pemerintah desa kan mungkin karena kita ada dekat dengan pemerintah desanya kan enak koordinasinya. Iya Pak, dekat ya Pak Jadi ya. untuk pengawasan seperti itu juga pemerintah desa nanti biar bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang anak-anak itu. Dan yang paling penting adalah mengetuk hati anak-anak kita Oh untuk gitu. bertindak yang lebih baik. Nah, kemarin saya canangkan itu kata santun. Saya kasih cerita terhadap mereka. Kamu sepandai-pandainya seorang pelajar, seorang pengusaha yang pandai, ataupun pejabat yang pandai. Tetapi kalau kamu tidak diimbangi, tidak digabungkan dengan sikap yang santun, itu akan segera menuju kehancuran. Luar biasa ini Pak Kepala Sekolah. Kasih contoh misalnya ini. Kamu penjual mie ayam, mie ayammu enak, tetapi kamu tidak santun, kamu tidak punya sikap yang baik, sikapmu buruk. Kira-kira ada yang mau beli enggak mie ayam? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tinggal menunggu kebangkrutan penjual mie ayam itu. Ya, oh gitu. Nah, gimana Pak? Sudah agak sedikit plong kah? Sudah mulai senyum? Atau ada masalah lagi? Masalah yang kurang plong? Silakan disampaikan Pak. Alhamdulillah ini sudah mulai plong. Sudah mulai plong ya Pak. Sudah tersenyum ya, tidak seperti tadi. Iya Pak. Bisa saya simpulkan ya Pak bahwa perilaku di sekolah Pak Sujadi yang baru ini memang sangat berbeda dengan yang ada di gunung sana ya Pak ya. Jadi memang perlu kerjasama dari teman sejawat panjenengan, kemudian pihak orang tua, kemudian pihak desanya, lingkungannya, kemudian aparatur negaranya ya Pak ya. Mulai dari kepolisian. Nah, kira-kira Pak, mulai kapan Pak ini mau disampaikan lagi? Tadi kan kalau mau sudah tidak hujan. Nah, kira-kira bulan apa ini Pak? Sebenarnya sesegera mungkin. Sesegera mungkin akan dilakukan ya untuk lebih cepat kan lebih baik. Gitu ya Pak. Mungkin nanti Lebaran puasa itu juga salah satu momen. Salah satu momen di anak-anak. Rencananya mau apa Pak? Ya nanti kita kan rencana mau ada pondok Ramadan itu. Nanti kita bisa mengetuk hati mereka pada saat Ramadan nanti. Mau kegiatan pondok Ramadan. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau pondok Ramadan gitu bagaimana Pak rencananya? Mau seperti apa?
Pondok Ramadan itu nanti kita rencanakan 1 minggu itu 1 kali, paling tidak 1 minggu 1 kali. Oh gitu, Jadi berarti. nanti ada Bapak Ibu guru yang mengisi itu, dan yang saya utamakan adalah pembentukan karakter anak yang santun. Masya Itu yang Allah. kita ajakkan untuk ibu-ibu guru, Bapak Ibu guru dalam mengisi Pondok Ramadan nanti. Nah, oke Pak Sujadi, luar biasa nih. Berarti gimana Pak Sujadi? Kita bisa simpulkan bersama-sama Pak Sujadi, dari perilaku anak tadi, rencananya mau nanti di bulan Ramadan ini mau diadakan pesantren Ramadan gitu ya Pak Sujadi ya? Iya, pesantren Ramadan. Ya, oke. Ada yang mau dibicarakan lagi Pak Sujadi? Alhamdulillah sudah mulai lega nih. Alhamdulillah. Ya Sudah semoga mulai senang saya nih. sudah mulai senang. Ya oke. Semoga sukses Pak Sujadi untuk kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakannya. Untuk tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah semoga lancar, bisa membentuk karakter siswa yang baik sesuai dengan harapan bangsa kita. Gitu ya Pak. Sudah ya Pak Sujadi. Terima kasih Ibu ya. Ya. Sudah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Sarifah. Gimana Bu Tia perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Sujadi sebagai coachingnya? Ya, luar biasa Bu, coachingnya luar biasa, bisa bercerita panjang kali lebar. Jadi saya bingung juga ini mau bertanya apa lagi gitu kan, karena beliaunya sudah mengalir saja menemukan solusinya. Mengidentifikasi masalahnya dengan mudahnya gitu ya Bu. Iya, tanpa kepancing dengan pertanyaan-pertanyaan itu beliaunya sudah mengalir. Berarti sesuai dengan harapan Bu Tia ya Bu ya? Iya, betul Bu. Kalau saya lihat sih alhamdulillah Bu sudah sesuai dengan alur Tirta tadi, dari tujuannya sudah tersampaikan, dengan identifikasi masalahnya dari Pak Sujadi yang menjelaskan masalahnya secara rinci dan detail. Iya betul Bu. Sehingga Bu Tia juga ini gimana ya tanyanya sudah jelas banget masalahnya. Terus dengan rencana aksi yang akan Pak Sujadi lakukan gitu ya, dengan skala penilaian yang sudah dipasang sama Pak Sujadi tadi, kelihatannya pasang nilai 7 ya Bu ya. Ya betul. Rencana keberhasilan itu, kemudian dengan tanggung jawab bantuan dari rekan sejawat, dari pihak ketiga, dengan dari wali murid juga tentunya ya Bu ya. Kemudian dari Bu Tia Rida sendiri nih, apakah kompetensi yang dari awal tadi Bu Tia Rida sebutkan, yaitu mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Sujadi, apakah dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan sudah sudah sesuai gitu apa belum Bu Tia? Ya pasti masih jauh dari kata sempurna ya Bu Titin ya. Saya merasakan sendiri bahwa untuk membuat seseorang terampil itu kan perlu latihan banyak sekali. Maka dari itu saya dari keinginan untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ini masih jauh dari sempurna. Dan ini saya begitu ya Bu ya. Tapi menurut saya sudah berbobot sekali ini pertanyaannya tadi. Sehingga Pak jadi juga menyampaikannya juga enak gitu. Gitu. Iya. Kemudian selain pertanyaan berbobot, apakah ada kompetensi lain selain itu yang ingin dikembangkan gitu ya? Sebenarnya ketiga-tiganya ingin saya kembangkan Bu, untuk supaya melatih benar-benar kita menjadi seseorang yang bisa menjadi coach bagi teman-teman kita, murid kita, dan dimanapun gitu. Tapi mungkin yang paling ingin saya kembangkan adalah mungkin pertanyaan berbobot itu Bu. Makanya saya ingin ingin melatih terus diri saya untuk menjadi coach menyampaikan pertanyaan berbobot itu, karena pertanyaan berbobot itu kan juga harus perlu latihan, kemudian perlu wawasan yang luas juga. Iya betul. Ini tantangan bagi saya seperti itu begitu.
Iya, betul sekali Bu Tia. Dengan adanya apa ya pengalaman dan dengan Mm-mm. adanya apa banyak banyak membaca gitu Iya juga mungkin betul. Heeh. bisa meningkatkan kompetensi dari Iya Bu Titin. pertanyaan berbobot gitu ya Bu Iya Tia Bu, ya. iya. Heeh. Iya. Semoga ke depannya kompetensi-kompetensi yang hendak Bu Tianida kembangkan terlebih kepada terlebih di pertanyaan berbobot itu ya Bu ya Iya. bisa dikembangkan Bu Tianida dengan efektif Amin lagi gitu amin. Terima kasih dan ya. mohon dukungannya. Semangat. Amin. Tapi sudah mantap Bu, sudah mantap. Pokoknya Coachingnya sendiri sudah bilang ini mantap Bu Tia gitu. Ada lagi Bu yang mau pedas kok. disampaikan? Sudah Bu, terima kasih banyak. Iya, iya, Iya. alhamdulillah. Jadi kesimpulannya adalah dari ketiga kompetensi coach yang ingin Putri Anida kembangkan sebenarnya mau dikembangkan semuanya, hanya saja berfokus kepada membuat pertanyaan berbobot seperti itu ya Iya, Bu ya. betul. Terima Betul Bu kasih. Titin. Iya. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan coaching pada sore hari ini. Bisa saya akhiri Bu? Iya, bisa Bu. Ya, alhamdulillah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat Bu Tia. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Apa kabar nih wabarakatuh. Bu Titin, Bu Tianida? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Pak. baik. Baik ya. Itu semangat nih kelihatannya untuk praktek hari ini nih. Kita praktek coaching yang ketiga ini. Ini mohon maaf saya pakai kaos nggak apa-apa ya. Alhamdulillah tidak mengurangi apapun, Pak. Untuk kesempatan yang ketiga ini saya menjadi pengamat, kemudian Bu Titin sebagai coachnya ya, Nggih, dan Bu Dianida sebagai coachnya. Bu Titin, nggih kira-kira Pak. kompetensi apa ini yang mau dimunculkan atau dicapai ini? Dari ketiga kompetensi seorang coach yang ingin saya kembangkan adalah tentang menjadi pendengar secara aktif, Pak. Selain itu juga saya ingin mengembangkan kompetensi bertanya yang berbobot seperti itu. Oke, semoga nanti berjalan lancar gitu. Oke, amin. Oke, kita mulai saja. Monggo Bu Titin, Bu Ya, Dianida. siap. Siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Tia. Waalaikumsalam, Bu Titin. Gimana nih kabarnya hari ini? Apa ya, Bu? Dikatakan baik juga nggak baik, dikatakan nggak baik juga, ya nggak baik-baik juga. Jadi masih apa ya? Bimbang gitu loh, Bu. Galau kalau kata anak muda tuh, Bu. Jadi galau gitu ya, Bu ya. Iya, Kira-kira galau. apa yang membuat Bu Tia ini galau? Iya nih Bu, rasanya kok saya melakukan apa ya, pembelajaran kok kurang maksimal terus ya Bu ya. Jadinya apa ya, nggak fokus gitu loh Bu. Pembelajaran yang ada di kelas gitu, Iya, Bu Tia. ke anak itu rasanya saya tidak fokus melakukan pekerjaan saya, mengajar, seperti kayak patah semangat gitu aja Bu. Jadi apa Yang ya? tidak fokus, ya, Iya, yang tidak fokus ini Bu Tia atau Oh, anak-anaknya? sayanya juga Oh, tidak fokus, akhirnya juga murid saya semakin tidak fokus. Ya karena kan memang apa ya Bu, guru kan kuncinya itu ya, kuncinya lah intinya yang pemegang kendali kan memang gurunya. Ketika gurunya galau ya otomatis anak-anaknya juga ikut galau, anak-anaknya jadi apa ya, kurang semangat dan kurang fokus gitu. Jadinya akhirnya ya terbengkalai sekali nih Bu. gitu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa Bu Tia akhir-akhir ini kurang fokus untuk mengajar sehingga anak-anak juga ikut-ikutan tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu ya Bu ya. Iya, betul Bu Titin. Jadi apa ya? Kira-kira Mm-mm. gimana Bu? Jadi apa ya? Pusing lah Bu. Jadinya pusing lah, nggak tahu harus gimana ini. Mau dibawa kemana gitu Iya, ya Bu ya? betul kayak lagu ya Bu. Kira-kira masalah apa ini yang sedang dialami kok sehingga di kelas tidak fokus? Iya, begini Bu Titin.
Jadi karena banyak permintaan, banyak data yang harus di-input maupun harus dikirim, jadi pekerjaan saya itu terbengkalai gitu. Ya, sebelumnya gini Bu Titin, saya tuh juga operator sekolah, jadinya memang apa ya, selain operator sekolah juga mengajar kelas 6 dengan notabene muridnya 41 anak. Jadi ya, kelas iya, gemuk ya. iya kelas gemuk jadinya ya. Ketika banyak pekerjaan akhirnya juga apa ya, mungkin kendalinya, mungkin kapalnya oleng lah istilahnya seperti itu. Iya, penumpangnya Nakodanya oleng iya, gitu ya, Bu nakodanya ya. oleng jadinya yuk kapalnya ikut oleng sak penumpangnya Ikut gitu, Bu. oleng. Iya. Gara-gara ombak tadi Iya, ya. betul betul. Ombaknya banyak sekali Oh, nih, Bu. Jadi lagi tuh. banyak banyak permintaan nih, Bu. Gitu. Jadi Permintaan dari tugas tambahan sebagai operator sehingga iya, membuat heeh. panjenengan yang tugas utamanya seorang pengajar di kelas Iya, 6 betul. jadi terpengaruh gitu ya sehingga fokusnya kurang Iya, gitu. Bu Titin, betul sekali. Eh, Kira-kira mm-mm. gimana Bu? Jadi saya Kira-kira selain itu ada lagi nggak yang dirasain itu loh Bu? Dirasain Putih ya? yang saya rasakan sih saat ini penyebabnya kenapa saya kurang fokus ya itu tadi gitu. Karena saya fokus apa terhadap permintaan data, akhirnya saya eh, mengesampingkan tugas utama saya untuk mendidik anak-anak gitu. Karena apa? Karena dengan saya menyiapkan permintaan itu, akhirnya saya tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik, tidak mendesainnya terlebih dahulu. Jadi asal masuk saja, Bu. Jadi pembelajaran juga monoton, hanya buka buku, saya jelaskan, mengerjakan seperti itu. Rasanya saya sendiri saja bosan, apalagi mungkin murid saya juga rasanya bosan juga, Bu. Gitu. Gitu ya. Iya, Jadi sehingga membuat ibu yang dulunya mungkin awalnya semangat untuk iya, membuat kegiatan pembelajaran yang menarik, betul. sehingga membuat apa ya moodnya sedikit rusak gitu ya Bu Iya, ya. betul Bu. Ini rasanya itu apa ya? Sudah nggak ada, ininya kan nggak ada ujian ya Bu. Ditambah nggak ada Ya. ujian, mau apa ini? Dia mau apa ya? Nggak ada target sama sekali nih Bu di kelas 6. Jadinya apa ya? Eh, materi juga sudah selesai gitu kan. Jadi ya rasanya udahlah gitu. Ketika ngerjain ya, udahlah. Selain itu juga kalau saya lagi banyak gitu dan apa ya ada tekanan gitu kan, misalkan sertifikasi guru ada yang telat, misalkan seperti itu, akhirnya menambah beban tuh Bu, menambah beban pikiran gitu kan, karena pasti kan tidak semua orang memahaminya kalau apa namanya hal itu kan alamiah lah istilahnya. Nanti bisa diusahakan, mungkin tidak sekarang, tapi kan mungkin tahap selanjutnya. Tetapi dengan adanya tekanan-tekanan seperti itu pasti mempengaruhi emosional saya, mempengaruhi psikologi saya, sehingga ketika saya mengajar pun terbawa lah kayak gitu. Mau tidak mau akan terbawa sedikit demi sedikit gitu. Yang mempengaruhi emosi itu ya. Iya betul Bu. Anak juga mungkin karena mereka sudah gede ya Bu, jadi ketika dia mengungkapkan bosan atau apa, memang mungkin mereka menyampaikan ke saya, Bu bosan Bu gitu misalkan seperti itu. Oh iya, tapi mau gimana lagi karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk memanage pembelajaran yang baik itu tadi, akhirnya terbengkalai lah gitu. Artinya kalau saya memfokuskan diri saya untuk di kelas, untuk memimpin anak-anak belajar, otomatis untuk kegiatan operator sekolah menjadi terhambat. Tetapi ketika saya melakukan yang mengutamakan yang operator sekolah, karena kan masih dikejar deadline dan lain sebagainya ya Bu, otomatis anak-anak juga jadi korbannya gitu Bu. Kira-kira menurut Bu Tia nih, pembelajaran yang menarik yang membuat anak-anak fokus itu pembelajaran seperti apa Bu? Ya, jadi yang memenuhi kebutuhan mereka lah Bu gitu. Kadang itu anak-anak tuh pengennya main Bu gitu. Jadi pembelajarannya yang main, yang di luar kelas gitu. Intinya tidak duduk di kelas saja, tetapi mereka anggota tubuhnya itu semuanya bergerak gitu loh Bu. Bergerak gitu ya. Seperti kayak model TGT itu ya Bu ya. Iya betul, bisa jadi turnamen itu bisa juga.
otomatis kalau seperti itu kan memang kehadiran kita memang harus penuh Bu untuk Ya, mengajar, betul, untuk betul. memperhatikan, apalagi ketika ada di luar, kita harus benar-benar memperhatikan mereka. Kalau tidak kan otomatis mengganggu kelas yang lain gitu. Sedangkan eh, kegiatan operator sekolah itu ya nuwun sewu, kalau memang tidak segera dikerjakan, takutnya nanti terhambat deadline dan lain sebagainya gitu. Betul sekali. Jadi kalau mau fokus di salah satunya itu bingung gitu Iya, ya, Bu ya. betul Bu, betul. Bisa Jadi dikatakan juga apa manajemen waktu, manajemen diri juga agak kesulitan ya iya, kalau betul. dua-duanya ada deadline-nya gitu ya, Bu Iya, ya. iya, betul Bu. Jadinya apa ya? eh Ya benar sih manajemen itu ya, benar Bu Titin. Manajemen saya itu yang masih apa ya? Belum baik lah istilahnya seperti itu. Saya belum bisa memanage waktu itu dengan baik. Nah, itu ya mungkin karena saya berada di kelas tinggi yang notabene mengajarnya kan penuh ya Bu Titin ya. Ya, Gitu. Jadinya ya. eh ya mau nggak mau kan memang kalau nggak dikerjakan si Sambi ya memang harus mengorbankan waktu di luar jam dinas seperti itu. Betul, betul, betul. Kata, Ada masalah lain nggak Bu selain di sekolahan dengan apa namanya dengan kondisi kurang fokusan karena adanya tambahan dari kegiatan operator dan juga dengan pembelajaran di kelas mungkin di masalah keluarga gitu ada nggak yang membuat bingung atau manajemennya kurang juga. oh gini sih Bu Titin, sejauh ini kalau untuk masalah keluarga sih mendukung, tetapi hanya saja dalam diri saya prinsipnya adalah ketika saya sudah di dalam rumah ya berusaha keras supaya memang waktunya adalah untuk keluarga gitu. Untuk Wong keluarga. iya betul. Kalau memang tidak kita manfaatkan untuk itu ya waktu tidak bisa terulang lagi lah gitu. Momen-momen Ya, bersama betul, anak, betul. keluarga kan nggak akan terulang lagi gitu. Nah jadinya ya memang apa ya kalau memang harus dikejar deadline ya memang harus mengorbankan ketika apa ya memang sudah sunyi baru dikerjakan demikian. Tetapi kan kondisi tubuh kita kan tidak mungkin untuk seperti itu terus gitu kan. Jadinya akhirnya memang saya berusaha keras melakukan apapun itu ketika memang jam dinas. Seperti itu Bu Titin. Jadi jam dinas untuk kerjaan di rumah Iya, juga ya betul. di rumah gitu ya. Jangan membawa Iya. kerjaan di sekolah di rumah gitu Iya, ya, Bu betul. ya. Iya, Bisa itu mungkin prinsip saya ya. sih, Bu. Biar sama-sama apa ya, Bu? Nggak apa ya, nggak Imbang gitu ya, balance ya gitu nggak ya, Bu ya. jadi apa ya, hak yang ada di rumah apa namanya kewajiban di rumah ya jalan, kewajiban di sekolah juga jalan nih Bu Titin. Betul, mantap sekali, Bu. Iya. Dari apa namanya hal yang udah pernah Ibu Tia lakukan kira-kira nih untuk memanajemen waktu dan untuk membuat Bu Tia kembali fokus lagi itu ada tidak sesuatu yang pernah Bu Tia lakukan? Ya, seringnya saya seperti ini. Ketika memang saya harus memanage waktu itu antara pekerjaan tambahan dengan pekerjaan utama mendidik anak-anak ya, saya harus memang mendesain pembelajaran di mana mereka itu ya aktif belajar secara mandiri tetapi juga menyenangkan gitu. Misalkan mungkin dengan tutor teman sebaya. Biasanya tak buat seperti itu tuh Bu Titin. Jadi saya sudah punya rekap anak-anak yang Ya, potensial gitu yang kan. potensi. Iya, yang memiliki potensi untuk membantu temannya yang lain gitu. Nah, otomatis juga saya juga harus apa ya, memberikan pekerjaan atau apa ya, kegiatan yang mereka itu memang apa ya, membutuhkan waktu lama untuk melakukannya gitu. Jadinya memang apa ya? Ya, ketika saya harus memutuskan untuk mengorbankan siswa saya, tapi harus apa namanya harus punya cadangan gitu loh. Ketika membuat pembelajaran yang memang tanpa kehadiran saya, tetapi tetap jalan gitu. Tetap jalan, tetap asik gitu Iya, ya, tetap Bu asik ya. gitu. Nah, kadang juga anak-anak memang saya apa namanya ada satu anak atau dua anak yang memang saya minta di depan, kemudian slide saya sampaikan gitu kan Bu, memang apa anak-anak yang memang mengajar gitu, biar apa ya presentasi gitulah. Mungkin kan untuk kelas 6 itu memang sudah bisa seperti itu memang, tetapi saya harus tetap ada Bu. Jadi meskipun saya harus melakukan segala sesuatu itu, manajemen saya adalah dengan cara itu tadi, saya tetap hadir di situ, tetapi untuk apa namanya hanya memonitoring saja bagaimana
tapi enggak seperti itu. Tapi untuk Kegiatan jalannya di seperti kelas itu, gitu ya. jalannya seperti itu saya pasrahkan ke anak-anak. Biasanya seperti itu sih Bu, dengan tutor teman sebaya. Jadi dengan upaya Bu Tianida untuk tetap hadir penuh di kelas, kemudian dengan menggunakan model pembelajaran yang apa tadi namanya, tutor sebaya ya Iya, Bu ya. betul. Bu Tia harapannya bisa membagi waktu dengan kegiatan tambahan sebagai operator. Iya, betul Bu Selain Titin. itu ada lagi tidak Bu yang bisa biasanya dilakukan gitu, atau mungkin yang bisa Bu Tia lakukan untuk agar anak-anak juga terpenuhi kebutuhannya sebagai siswa, Bu Tia juga bisa membagi waktu dan memanajemen waktu dengan baik. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Saya kira apa ya? Ya, memang itu tadi Bu, yang memang kita memang mendesain pembelajaran yang sekiranya memang anak bisa terwakilkan tanpa harus kehadiran saya secara penuh gitu kan. Mungkin selain itu juga apa ya? Kadang itu ada teman guru yang memang mengerti keadaan saya. Jadi ketika memang ada tuntutan yang memang harus segera, itu ada si ibu yang memang yang baik hati, yang mau memanage kelas saya gitu Bu. Jadi ya dukungan lah. Jadi saya membutuhkan dukungan Bu. Ya, saya membutuhkan dukungan baik itu dari kepala sekolah maupun teman sejawat saya untuk memanage kelas saya ketika saya memang tidak bisa hadir di situ. Begitu sih Bu. Gitu ya. Bagus sekali Bu, ternyata ya. Iya. Apa namanya, hal-hal yang sudah pernah Bu Tianida lakukan di kelas, selain mendidik anaknya sebagai tutor sebaya, juga dukungan dari Bapak Ibu guru yang lainnya untuk membantu Bu Tia di kelas itu ya Bu ya. Kira-kira nih, menurut Bu Tia, dengan adanya masalah yang tadi sudah Bu Tia utarakan, dan dengan solusi yang tadi Bu Tia juga sudah utarakan, tolak ukur keberhasilannya untuk mengatasi masalah tersebut berapa sih Bu? Kira-kira dari skala angka 1 sampai 10? Yang sudah berjalan itu saat ini mungkin masih di angka 6 lah Bu. Oh, di angka Iya, 6. karena saya juga masih intinya tidak terus mempersiapkan gitu ya, belum maksimal gitulah Bu. Belum maksimal. Belum maksimal karena ya tadi itu karena ya mungkin kadang mikirnya banyak sekali gitu kan Bu, jadinya harus mempersiapkannya gitu, sedangkan waktu jam dinas kan juga terbatas seperti itu sih menurut saya. Nah, harapan saya juga nantinya semoga dengan saya memanage seperti itu, mempersiapkan anak didik saya yang memang sudah bisa saya saya beri amanat itu, semoga pembelajaran tetap berjalan dengan baik, minimal naiklah ke skala 8. Oh gitu. Dengan treatment tadi gitu ya Bu Iya, ya. iya betul Bu. Jadi Gitu. angka 6 bisa naik ke angka 8 Iya gitu betul ya ya, Bu. gitu. Karena anak-anak juga ketika sama temennya juga ketika mengasihkan juga cepat sampai gitu. Artinya hasil belajar juga meningkat gitu. Jadi tidak terus tolak ukurnya ke kita gitu. Dengan teman pun yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan pun ya bisa gitu. Intinya bisa meningkat, bisa mewakili kita gitu. Berarti sudah ke student center learning ya Bu ya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator di kelas gitu Iya, iya, ya. soalnya kan karena Bu, kelas 6 kan memang mengulang sih ya, Bu Titin ya. Materi-materinya kan memang mengulang di kelas 4, 5 gitu. Jadinya memang anak-anak yang spesial, yang anak-anak yang memang punya grade-nya tinggi gitu kan, memang bisa untuk diandalkan seperti itu. Gitu sih Bu Titin. Oh gitu ya. Terus habis ini rencananya gimana Bu panjenengan untuk biar lebih meningkatkan kriteria nilai itu, mungkin bisa lebih naik lagi dari angka 8 ke angka 9. Apakah ada rencana-rencana lain Bu untuk meningkatkannya itu? Ya, rencana saya sih seperti ini Bu. Ini kan mungkin sudah kali beberapa tahun saya memang memegang kelas 6 dan juga sebagai operator. Mungkin saya akan mendokumentasikan hal-hal atau desain pembelajaran yang sudah pernah saya sampaikan ketika saya memang sibuknya. Karena kan
mungkin kalau tugas operator gitu kan memang ada jadwalnya sih Bu, apa namanya, operator sekolah SKP mungkin di Nggak Januari. setiap hari gitu ya, Iya, Bu tidak ya. setiap hari Ada memang. tenggang waktunya Heeh. gitu ya. Jadi kita bisa apa ya, menyiapkan desain-desain pembelajaran seperti itu sehingga ketika memang butuh lembar kerja atau apapun gitu kan, kita bisa tinggal cetak aja atau seperti apa gitu. Sudah siap gitu loh Bu. Jadi anak kita tinggal menyampaikan ke anak, tinggal jalan aja. Jauh ini seperti itu. Oh, didesain supaya apa Iya, nanti di tahun berikutnya bisa digunakan lagi gitu ya, Bu iya, ya. betul betul. Saya juga sudah mulai mendokumentasikan lagu-lagu pembelajaran sih Bu, yang intinya apa ya, biar memudahkan anak saja lah gitu. Jadi tiap tahun ya memang supaya anak bisa diwakilkan oleh temannya ya memang seperti itu gitu. Ternyata tuh sudah bagus sekali loh Bu, treatment-treatment yang Bu Tia berikan di kelas Gitu itu. ya Bu Titin, malah sebelumnya saya nggak Iya, pikiran sama sekali Bu Titin. Aduh, tadi malah bagus sekali itu merupakan sebuah solusi yang tidak apa namanya yang berasal dari diri Bu Tia sendiri itu loh. iya Bu Benar ya. itu Bu. Ternyata saya sendiri yang ngomong ya Bu Titin. Iya, Malah nggak kerasa sadar ya, ini Bu Bu. ya. Iya. Terima kasih loh Bu Titin sudah mengarahkan saya dengan pertanyaannya yang luar biasa ini. Yang super dan luar biasa ini Bu Tia sendiri Ini ini, bukan dari pertanyaannya luar saya. Saya biasa hanya ini. menemani Bu Tia untuk bercakap-cakap saja. Tapi percakapannya sangat berbobot sekali ini Bu Titin. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Kira-kira nih Bu di sekolahan ada tidak yang membantu Bu Tia? Iya. Selain dari Bapak Ibu guru yang lain gitu, ada tidak yang memang benar-benar nih apa tahu rasanya jadi Bu Tia gitu? Ada nggak Ya, yang membantu? kebetulan alhamdulillah sebenarnya kepala sekolah itu mendukung sangat penuh dengan tugas saya, meskipun memang terkadang yang menyebalkan juga gitu. Artinya, iya. Jadinya apa ya Bu ya, sudah tahu gitu ya, sudah ngajar kelas 6 dengan non saya kalau orang bilang kan bebannya juga pasti ada gitu, meskipun sekarang yonasi dan lain sebagainya yang artinya nilai itu tidak ada artinya gitu. Tapi kan kita punya beban apa ya, mendesain anak-anak supaya memang pantas untuk diluruskan gitu kan. Nah, kadang siap itu jadi anak SMP gitu. betul gitu. Dengan intinya sampai detik ini kok masih saya dipertahankan menjadi guru kelas 6 dan juga operator, itu adalah suatu hal yang menyebalkan gitu loh Bu. Iya, beliau bisa menilai sekolah lain itu, guru lain itu dengan beban seperti itu, kasihan ya. Tapi kenapa yang ada di hadapannya itu tidak dikasihani gitu loh gitu. Tetapi ya beliau secara tidak langsung memang sudah mendukung, sudah menyadarinya kalau memang saya agak telat atau agak lemot ya mungkin maklum saja seperti itu. Dan alhamdulillah punya sebelumnya kan memang saya punya partner Bu. Ya. Dulu kan paralel ya. Ada di kelas gitu ya? Enggak sih Bu, dulu kan kelasnya paralel. Oh iya, karena gitu ya. karena ada kekurangan guru, jadinya kan dijadikan satu karena memang apa namanya dari pihak Korwil meminta seperti itu. Nah, dulu malah kalau ada partnernya lebih enak lagi Bu, semua dihandle beliau kalau memang saya nggak bisa gitu. Jadi saling tolong menolong. Ketika beliau nggak bisa, saya handle. Pokoknya apa ya, saling tolong menolong lah Bu sampai detik ini. Bahkan sampai sekarang itu meskipun beliau sudah ngajar tidak di kelas 6, beliau di sebelah saya kelasnya. Jadi ketika ada kekurangan, ada saya nggak bisa hadir di situ, saya minta tolong beliau pun di-handle sampai pulang gitu. Artinya oke gitu. Sekali. Iya, seperti itu sih Bu. Itu sih teman sejawat saya sejauh ini yang sudah mendukung saya. Gitu, jadi dapat dikatakan kepala sekolah juga mendukung, teman sejawat juga mendukung ya Bu ya. Betul. Tapi dengan apa ternyata kepala sekolah belum memahami Bu Tia secara maksimal ya. Betul. Pernah tidak Bu Tia menjelaskan secara detail seperti tadi dengan kepala sekolah? Ya malu lah Bu Tin kalau saya menyampaikan gitu kan. Rasanya kok apa ya, tidak etis lah meskipun itu ya, meskipun saya menyindir juga sudah pernah, paling tidak sebenarnya bukan saya sih, dari pihak pengawas memang sudah menyampaikan ke beliaunya, intinya bebannya tolong dikurangkan, kemudian
diberikan ke yang memang membutuhkan pekerjaan itu, istilahnya gitu kan. Kadang kan ada tambahan-tambahan seperti itu kan Bu. Nah, lebih baik kan secara apa ya, untuk masalah materi biar diberikan ke memang yang lebih membutuhkan, seperti itu. Saya juga pekewo Bu, kalau sudah urusan dengan materi itu juga, waduh ini bingung juga gitu. Mau apa namanya, niatnya menolak dikira gaya kan gitu Bu. Kayak nggak butuh gitu kan. Tapi ya gimana, wong memang apa ya, malu juga gitu Bu. Dan memang prinsip saya sejak saat itu ya, memang sejak saya memang berubah status itu ya, memang saya merasa bahwa selagi saya bisa lakukan sendiri, saya lakukan sendiri gitu. Jangan sampai menyusahkan orang lain, seperti itu sih. Berubah status dalam hal kepegawaian. Iya, kepegawaiannya itu Bu. Kan memang ada dari GTT saya memegang ini semua gitu. Dari GTT itu sudah ngajar kelas 6 plus operator gitu. Super sekali, luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata jenengan juga sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah meskipun ada rasa sungkan dan pakewahnya ya. Oh iya, dan ternyata dari pihak pengawas juga tidak hanya diam saja, sudah membantu jenengan juga ya, untuk membicarakannya kepada kepala sekolah enaknya bagaimana gitu. Betul, ya Bu Tia ya. Kira-kira nih Bu Tia, tahap selanjutnya yang akan Bu Tia lakukan setelah ini apa ya Bu? Itu tadi, memanage waktu dengan baik, kemudian benar mendesain, intinya mendokumentasikan gaya pembelajaran, tipe pembelajaran, bagaimana menyampaikan ke anaknya, terus lembar kerja yang memang harus digunakan, kemudian ya aset-aset seperti lagu pembelajaran, pokoknya media-media pembelajaran itu adalah, menurut saya adalah aset yang memang harus saya pertahankan gitu. Ini saya harus dokumentasikan, saya manfaatkan dengan baik. Meskipun nantinya kalau entah tahun depan itu saya masih dipercaya di kelas 6 lagi atau tidak, paling tidak kan saya punya apa ya, bekal lah gitu. Seperti itu Bu Titin. Saya yakin Bu Tia pasti akan dipertahankan di kelas 6 karena Bu Tia saya nilai ini tuh sangat kompetensinya tuh sangat apa? Sesuai gitu Bu dengan guru kelas 6. Saya kok sedih malah mendengarnya Bu Titin. Iya, secara tidak langsung juga Bu Tia sendiri sudah menemukan solusi yang sesuai gitu loh Bu, dengan kondisi Bu Tia yang tadi dengan sudah ceritakan, sudah apa kita tarik kesimpulan ya Bu ya, ternyata solusinya itu yang pertama manajemen diri. Iya, betul. Manajemen waktu, terus dokumentasi atas lembar kerja, mungkin selain lembar kerja juga lagu-lagu maupun materi-materi gitu ya Bu ya. Terus memperbanyak atau menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa sebagai seorang tutor sebaya gitu ya Bu ya. Terus komunikasi dengan teman sejawat sehingga saling mengerti dengan Bu Tia gitu ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira menurut Bu Tia masih ada yang ingin disampaikan kepada saya enggak Bu Tia? Kayaknya udah senyum-senyum bahagia ini. Iya nih Bu, sudah plong ini saya ya. Meskipun tidak kepala sekolah saya sampaikan, tapi luar biasa nih Bu. Sudah ada sedikit sudah plong ininya. Beban yang ada di dalam hati ini sudah agak dikeluarkan gitu. Terima kasih Bu Titin sudah mendengarkan curhatan saya malam ini. Bu Tia ini super luar biasa. Gimana Bu perasaannya ini? Alhamdulillah. Sudah luar biasa, terima kasih ya Bu sudah mendengar curhat saya. Sama-sama Bu Tia, saya hanya menemani jenengan untuk berbincang-bincang kok Bu. Bu Tia juga malah yang menemukan solusi sendiri atas masalahnya. Sudah Bu Tia, sudah, apa ada lagi yang mau diceritakan? Sudah Bu Titin, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Tia. Saya akhiri ya Bu Tia percakapan kita pada malam hari ini. Baik Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ibu-ibu ini. Yang sudah berbincang-bincang, bercerita, langsung mengalir seperti air. Saya sebagai pengamat senang sekali ini.
ibu-ibu yang super pada malam hari ini melakukan praktek coaching yang Seperti begitu. ibu-ibu kompleks Iya. ya malah ya. Saya sampai terpesona ini. Dari perbincangan itu mengalir begitu saja. Jadi tidak terasa Bu Titin tadi itu sudah memancing pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta tadi itu. Secara tidak sengaja identifikasi masalah yang dari Bu Tianida kan langsung muncul gitu saja. Hambatan-hambatannya. Padahal Bu Tianida hanya bercerita ya Bu ya. Iya. Tapi Iya, tanpa Pak. terasa itu iya, itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Solusi yang diberikan. Kemudian mau berkolaborasi dengan siapa saja ya. Ada kata-kata menyebalkan. Nah, itu kompetensinya sudah nampak itu. Ya, mungkin itu kalau kesah memang bisa juga kita lakukan sih Bu. Jadi mungkin bisa membantu meringankan beban-beban kita kan seperti itu. Betul, Ya, Pak. tapi setelah adanya coaching seperti ini, jenengan bisa senyum ceria, artinya kan beban jenengan bisa berkurang. Ya, begitu betul. Bebannya berkurang, Pak. Nah, iya. Ceritanya itu dari hati ya kayaknya. Nah, Bu Titin sudah bagus sekali tadi itu. Mulai dari pendengar yang aktif sampai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa terasa itu terasa ringan malah gitu loh. Kira-kira mau ada kompetensi lain yang mau ditingkatkan Bu Titin? Kalau menurut saya masih perlu adanya pembiasaan dan belajar untuk menjadi seorang coach. Dari saya seperti itu, Pak. Jadi kompetensi yang tadinya saya ceritakan tadi ya, Pak, yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan membuat pertanyaan yang berbobot, perlu saya biasakan sehingga saya dapat menjadi seorang coach yang lebih baik lagi gitu nantinya. Alhamdulillah. Jadi kita belajar coaching ini, kita harus senantiasa selalu belajar dan belajar. Kalau hanya sekali belajar, mungkin besok Mandek kita gitu, lupa. ya Iya. lupa ya. Padahal Harus banyak menjadi sekali seorang kompetensi. pembelajar sepanjang hayat, Pak. Iya. Kompetensi itu harus kita asah, kita kembangkan. Nah, semoga nanti jenengan ini nanti menjadi pemimpin yang terbaik untuk pendidikan kita, terutama di Amin. kita. Amin. Doanya. Terima kasih, Begitupun Pak Pak Jadi. Sama Ibu, terima kasih. Ini percakapan kelihatannya sudah selesai Bu. Kita akhiri. Semoga nanti jenengan diberikan kesehatan, kebahagiaan di tempat kerja maupun di dalam keluarga. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.